sedikit saya kasih bocoran kenapa saya entry, terutama saya dapat di pucuk seperti ini ya. Halo trader, jumpa lagi di channel saya. Oke, selama ini mungkin hampir 2 bulan ya saya tidak aktif share video tentang materi seputar dunia trading, dikarenakan ada kesibukan dan kesehatan saya tentunya ya. Pada video kali ini saya akan berbagi lagi untuk teman-teman tentunya yang berhubungan dengan seputar dunia trading. Namun pada video kali ini berbeda, yaitu saya akan menyampaikan tentang perbandingan antara money management dengan cash management. Nah, di sini tujuannya apa? Agar trader lebih paham bagaimana sih caranya trading menggunakan money management dan cash management ya. Namun untuk sebelum Anda lanjut menonton video ini, silakan Anda tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan tombol loncengnya agar saya lebih bersemangat dalam berbagi konten tentang seputar dunia trading atau teknik-teknik trading yang tentunya akan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Oke, terima kasih sudah klik tombol subscribe-nya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan untuk teman-teman semua ya. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang money management dengan cash management. Jadi biasanya di kedua manajemen ini sangat berpengaruh sekali dengan permodalan ya, sehingga tugas kita adalah memanajemen modal sebaik mungkin. Nah, caranya bagaimana? Oke, kita akan kupas mengenai money management. Yang pertama, money management ya. Jadi money management ini biasanya lebih cenderung, atau tentang manajemen ini lebih cenderung ke permodalan, sehingga ini memberi kita pencerahan bagaimana sih kita entry dengan modal sekian, lotnya berapa, dan target tipsnya berapa ya, gitu. Nah, di sini akan saya kupas tuntas. Oke. Berbicara tentang money management, banyak sekali mentor-mentor membahas tentang ini. Cuma di sini akan saya kasih perbedaan. Contoh, kita modal 10.000 US dollar dengan modal 100 US dollar. Di kedua modal ini tentunya sangat berbeda nominalnya ya. Berbeda dalam artian nominal ya. Ini 10.000, ini 100 dolar. Nah, kalau ini kita samakan tentang money management, oke. Lot yang ideal berdasarkan leverage, dan leverage yang ideal adalah ketika kita menggunakan manajemen adalah leverage 1/200. Leverage ini yang ideal untuk money management. Nah, jadi ketika leverage kita 1/200, maka lot kita ini akan terbatas. Lot akan terbatas entry-nya ya, dan margin yang dibutuhkan juga terbatas. Kalau leverage 1/200 ini biasanya per satu lotnya ini membutuhkan margin 500 US dollar ya. 500 US dollar bilangnya 500 US dollar. Nah, oke, entry untuk money management yang normal biasanya kalau saya menggunakan satu lot setiap
modal 10.000. Nah, di sini modal 10.000, entry-nya 1 lot. Nah, misal di dalam 1 hari kita cari target speed itu 30 sampai 50 pip. Nah, ini kita bicara masalah target profit dulu ya. Berarti keuntungan kita kalau kita entry 1 lot, maka 300 atau 500 US dollar ya di situ. Nah, ini kalau profit. Ini kalau profit ya. Namun berbeda cerita lagi kalau kita loss. Caranya bagaimana? Nah, ada tekniknya ya, yaitu entry SL-nya 30 pip, PP-nya 50 pip. Nah, jadi ketika kita loss itu 30 pips dan SL-nya 50 pips ya. Nah, oke, kita kupas lagi. Ketika kita profit dengan nominal dalam 1 hari ini $500, berarti anggap aja kita rupiahkan 7 juta ya. 7 juta rupiah. Nah, kalau kita rupiahkan. Namun jadi ketika kita profit 500 US dollar, kalau kita rupiahkan 7 juta rupiah dalam 1 hari. Ini kalau profit. Pasar bergerak kurang lebih 20 hari kerja. Ya, 20 hari kerja. Maka kalau kita untung dalam 1 hari ini 500 US dollar dalam 20 hari kerja, maka kita akan profit sebanyak kurang lebih ya hampir 100% ya, kurang lebih seperti itu, atau 10.000 US dollar di sini. 10.000 US dollar. Nah, namun perlu kita ketahui juga bahwasanya 10.000 US dollar ini kalau kita cuan semua di dalam setiap entry. Nah, misal kita entry di dalam 20 hari kerja, kita juga lihat peluang ya. Peluang itu ada nggak di dalam 20 hari itu? Peluang di dalam 20 hari itu misal yang ada hanya 10 kali peluang. 10 kali peluang. Dan kita konsisten dengan entry teknik yang seperti ini ya. Nah, berarti di dalam trading di dalam kita bertrading dalam 20 hari kerja itu kita ada peluang 10 kali peluang. Nah, 10 kali peluang ini kalau kita dapat $500, berarti kita cuan 5.000 US dollar. Ini kalau 100% entry kita benar ya. Entry kita 100% benar. Bagaimana kalau meleset? Misalkan kita meleset 40%, 40% loss dan 60% ini cuan ya. Berarti 4 kali entry itu kita kena cut loss atau stop loss, dan 6 kalinya entry kita dapat di situ. Nah, berarti kita punya hitungan seperti ini. Ini mudahnya ngitung ya. $500 kita kalikan 6, berarti 3.000 US dollar di sini. Kita profit 3.000 US dollar dalam 1 bulan ya. Dalam 1 bulan kita cuan 3.000 US dollar di situ. Tutup. Nah, oke, lanjut. Dalam 1 bulan kita profit 3.000 US dollar. Nah, berarti 3.000 US dollar ini kurang lebih hampir 50 juta. Nah, itulah pendapatan kita dalam modal 10.000. Ini kalau hitungan ya
secara normal, dalam artian pasar mendukung ya. Ini dalam garis bawah atau tanda petik ya. Pasar itu bergerak sesuai prediksi dan pasar juga dia bergeraknya juga sesuai dengan analisa-analisa yang sudah kita buat di situ. Dan tentunya pasar ini sangat mudah kita entry ya. Kadang kan ada pasarannya sideways aja dalam 1 minggu, 1 bulan dan seterusnya di situ ya. Dan kadang juga pasar pas news itu nggak sesuai juga, kadang kita lupa pasang stop loss dan lain sebagainya. Ini hitungan enaknya ngitung ya, enaknya ngitung kita ketika pasar benar-benar enak kita melakukan di dalam entry di situ ya. Nah, terus bagaimana kalau kita menggunakan cash management? Maaf. Belum ya. Ini yang modal 10.000 ya. Ini yang modal 10.000. Ini yang modal 10.000. Oke. Kita akan membahas yang modal 100 dolar. Kita gunakan sistem money management ya. Kita gunakan sistem money management. Nah, ini yang kadang saya kurang mengerti ke teman-teman itu, money management. Nah, kalau kita bicara ke money management berarti kita juga berbicara tentang ketika kita mulai trading, kita berbicara tentang teknik, tentang manajemen, ini menyangkut dengan kebutuhan ya. Jadi kebutuhan Anda itu berapa per hari? Kita bicara modal ya 100 dolar. 100 dolar ini entry kita adalah 0,01. Kalau kita ingin target kita 50 pip, berarti keuntungan kita adalah 5 dolar. 5 dolar. 5 dolar. Jadi ini kalau mencapai 5 pip dan semuanya benar. Nah, kita ada gambaran di sini tadi 6 kali dapat ya. 6 kali dapat dan 4 kali loss dalam 10 entry dalam 1 bulan. Berarti kita punya untung 30 dolar dalam 1 bulan ya, dalam 1 bulan. Nah, pertanyaan saya adalah ke teman-teman semua ya, cukupkah Anda punya budget atau berpenghasilan 30 US dollar dalam 1 bulan atau sama dengan ini 500.000 kurang lebih. Cukupkah Anda dengan modal segitu? Nah, makanya ketika banyak sekali yang berbicara tentang money management, kita lihat dulu yang dia bicarakan tentang money management itu berapa modal yang digunakan di situ ya. Kalau cuma 50 dolar, cukupkah Anda menggunakan money management dari hasil trading 50 dolar dengan sistem money management tersebut ya. Makanya sebelum kita berbicara tentang money management, yang perlu kita pahami terlebih dahulu adalah modal ya. Modal kita itu berapa di situ ya. Terus kenapa saya sering sekali menggunakan sistem cash management? Nah, cash management dalam artian ini saya siap loss ya. Siap loss. Ini ada hubungannya dengan money management. Money management dan cash management itu sebenarnya saya menafsirkannya sama, hanya berbeda dengan modal. Ya. Jadi kalau saya modal 50 dolar, berarti saya siap MC-nya ini 50 dolar. Ya. Beda kalau Anda modal 1.000 dolar ya. Ketika Anda minus ya, atau floating minus 50 dolar dan Anda benar menggunakan stop loss, apakah Anda konsisten? Ya, pertanyaannya satu. Terus apakah Anda siap cut loss? Yang selanjutnya,
apakah Anda yakin hanya dengan satu entry posisi? Nah, ini ketika Anda modal 1000 US dollar, ketika Anda floating minus 50 US dollar dan Anda benar menggunakan SL, apakah Anda konsisten dengan stop loss atau SL tersebut? Contoh begini, saya kasih penjelasan ke Anda. Jadi ketika Anda entry, begitu Anda entry minus 50 US dollar, apakah Anda konsisten akan Anda cut loss di situ? Ya, atau stop loss Anda tetapkan, udahlah kena stop loss. Kebanyakan trader ini menggeser stop loss, ya, stop loss digeser, nanti kena stop loss, akhirnya balik saya geser, kalau nggak stop loss dihapus, ya seperti itu. Terus yang kedua, apakah Anda siap dengan cut loss? Ketika Anda sudah minus 50 US dollar, apakah Anda sudah siap atau Anda sudah siapkan mental? Saya cut loss 50 dolar, nggak apa-apa saya minus. Yang ada kebalikannya, wah sayang sekali ini saya floating minus 50 dolar, udah saya biarin ya di situ. Terus yang selanjutnya, apakah kita ini yakin hanya dengan satu entry posisi dengan floating minus 50 US dollar? Wow, modal saya masih tersisa 950 US dollar, saya masih minus 50 US dollar. Nah, saya masih punya banyak modal, tahanan modal yang ada, kita tambahin lagi entry. Ternyata harga tidak bergerak sesuai prediksi. Ketika kita entry sell minus 50 US dollar, dan kita tambah sell lagi, tambah minus, dan tambah minus. Nah, kenapa saya gunakan modal 50 US dollar? Nah, inilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya jelaskan, yang saya lingkari ini. Ya, jadi jawabannya adalah cash management. Ya, mungkin Anda sudah sering sekali mendengar tentang cash management yang saya cetuskan. Saya biasanya bersama Rajatul Alam di situ. Ya. Jadi saya modal 50 dolar, saya main full lot, ya, ketahanan 20 sampai 10 pip. Bagaimana itu bisa terjadi? Bisa. Ya. Kenapa bisa? Jadi ketika saya entry menggunakan dana 50 US dollar, ya, ketahanan 20 pip, berarti entry saya 0,25. Ketika dia bergerak 20 pip atau 25 pip, selesai modal saya. Tapi kan saya sudah siap dengan loss 50 US dollar ini. Ya. Beda kalau Anda menggunakan modal ini 1000 US dollar, ya. Dan tadi sudah saya jelaskan di situ, ya. Oke. Jadi intinya di dalam trading ini bagaimana Anda memanajemen modal Anda, bagaimana Anda mengatur akun Anda di dalam MT4. Nah, terus bagaimana solusinya? Sedangkan saya ini modalnya hanya 100 dolar, saya punyanya 100 dolar gitu kan. Nah, saya punya solusi bahwasanya ketika Anda punya modal 100 dolar, ini kita bisa bagi, ya. Oke. Misal Anda punya modal 100 dolar. Oke, kita bagi. Anda siap lossnya berapa? Nah, di situ. 10 dolar. Anda siap loss berapa? 10 dolar. 20 dolar. Atau 50 dolar di situ. Nah, di sini tinggal kita atur aja manajemen, ya. Kalau Anda siap loss dengan 10 dolar, Anda tinggal bagi akun Anda menjadi 10 akun. Ya. Kalau Anda siap loss dengan 20 dolar, berarti Anda siapkan Anda bagi menjadi 5 akun. Ya. Kalau Anda siap loss dengan 50 dolar, Anda tinggal bagi menjadi 2 akun. Nah, simpel kan? Seperti itu. Nah, dengan pembagian seperti ini, Anda akan bisa memanajemen akun Anda. Ya. Caranya seperti yang saya jelaskan tadi di situ. Ya, Anda bagi 10 akun dengan modal 10 dolar, Anda akan berhati-hati di situ. Bagaimana Anda bisa menciptakan modal kecil menjadi besar. Ya. Terus modal 20 dolar dibagi 5 akun,
maka Anda akan Anda akan lebih berhati-hati lagi dengan modal 20 US dollar ini. Dan bagaimana Anda kembangkan modal 20 dolar bisa profit di situ. Sama seperti 50 dolar. Nah, terus yang selanjutnya adalah tentang kebutuhan, ya, kebutuhan. Berapa kebutuhan Anda atau budget untuk hidup Anda per hari. Kebutuhan biaya per hari ini berapa? Kasih contoh 100.000. 100.000. Nah, 100.000 atau 140.000 lah ya. Ini kita kurskan anggap aja 10 dolar. 10 dolar kalau kita entry 0,02 maka kita butuh sekitar 50 pip ya, 50 pip. 50 pip. Ini kalau kita entry dengan modal 10 dolar ya, 10 dolar ini maka Anda butuh 50 pip. Stop loss Anda gunakan 30 pip, berarti Anda kena 6 dolar ya, 6 dolar, masih sisa 4 dolar di situ. Nah, caranya seperti itu ya. Intinya ketika kita menggunakan sistem money management, cash management, ini tentunya yang lebih Anda pikirkan lagi tentang kebutuhan Anda ya. Jangan selalu berbicara tentang money management, nggak punya money management, nggak punya ini manajemen segala macam, tapi Anda tidak memperhatikan kebutuhan atau biaya hidup Anda per hari. Seperti itu penjelasan saya. Dan mungkin kalau ada teman-teman yang ingin usul lagi, monggo apa-apa ya. Dan ini salah satu contoh transaksi saya di sini. Ini modal 50.000 US dollar. Oke. Nah, sini ya. Anda bisa lihat historinya. Kalau cash management banyak, akun saya ada ratusan akun, tapi cash management. Nah, ini pencapaiannya ya. Dan saat ini masih terfloating. Saya entry di GBP US dollar. Oke, sedikit saya kasih bocoran kenapa saya entry, terutama saya dapat di pucuk seperti ini ya. Saya dapat di pucuk sell. Oke. Jadi saya kalau dengan modal yang begitu besar, yang sering saya perhatikan adalah tentang ketahanan, dalam artian tahanan harga. Tahanan harga ini bergerak di mana dan targetnya berapa. Chart pattern juga masih saya gunakan ya. Nah, di sini terlihat sekali resisten ya. Ini resistennya time frame weekly. Di time frame weekly ini terdapat beberapa resisten, termasuk 1, 2, 3, 4, 5 resisten tertinggi di sini, dan di sini ada SBR, support become resistant, di mana di situ terbentuk, dan ini biasanya harga akan bergerak mengejar ke sini ya. Namun di dalam pergerakan pasar itu akan selalu ada yang namanya retracement atau koreksi di situ. Nah, kita balik lagi. Nah, di time frame daily ini ada chart pattern yang namanya rising wedge. Saya selalu hobi atau suka sekali dengan chart pattern ini. Kenapa? Karena chart pattern ini begitu akurat ya di sini. Nah, ini prediksi saya akan down, dan down juga terbatas, atau penurunannya juga terbatas di situ ya. Dan ternyata benar, harga bergerak sesuai prediksi ini ya, breakdown ya. Tadi saya cut karena menunggu floating, profit 36.000 US dollar, dan sekarang di level 52 US dollar. Oke. Ini time frame H4 nya, ini H1 breakdown ya. Dan kita melihat daily, sepertinya ini masih akan jatuh, namun terbatas ya,
batas. Dan ternyata harga ini bergerak sesuai prediksi ya, karena kalau kita melihat selain chart pattern, di sini juga ada supply demand ya. Di sini masuk area supply dan ternyata harga masuk area supply dan melanjutkan tren down-nya ya. Ini di time frame M30 ya. Dan tadi 3000 36.000 ini 53 atau 54.000 ya. Oke. Kita cek di time frame H1 nya masih kuat dan ini masih di menit 28. Menit 28 ini kalau kita lihat di di time frame M30, kalau masih seperti ini bentuk candlenya ini masih akan bergerak down ya, seperti itu. Oke, kita lihat di H4 juga masih mengejar di area sini ya, masih akan jatuh. Oke, ini masuk 54 ya, 54.000. Ini time frame daily-nya ya. Oke, masuk ke angka 55.000 1 menit menjelang pergantian candle ya. Oke, terima kasih sudah menyimak video saya dan semoga bermanfaat. Dan terima kasih sudah menonton. Video ini hanya untuk memotivasi teman-teman semua bahwasanya kita sangat mudah sekali mencari uang 1 miliar di dalam dunia trading ini ya. Baik, saya akhiri video saya dan ternyata nambah lagi 56.000 US dollar. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share video saya ini. Oke.